Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Salsa Rista Maulina dari jurusan PGMI semester 4 kelas C. Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum materi yang telah aku pelajari selama 1 semester di mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Simak terus ya. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu tentang deskripsi benda. Nah, di dalam deskripsi benda ini ada beberapa subtema. Di antaranya karakteristik kata benda, perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak, contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya, contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Nah, lalu aku akan menjelaskan tentang karakteristik kata benda. Kata benda adalah semua kata yang merupakan nama benda, nama diri, atau yang dibedakan atau nomina. Contohnya seperti pegawai, kursi, kesukuan, atau kebangsaan, dan lain-lain. Kata benda terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama, kata benda abstrak. Yang kedua, kata benda konkret. Dan yang ketiga, kata benda yang dibendakan. Nah, lalu bagaimana dengan perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak? Nah, dalam penjelasannya, kata benda konkret itu dalam KBBI berarti artinya itu adalah benar atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Sedangkan kata benda abstrak menurut KBBI adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya? Nah, contoh kata benda konkret dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mobil listrik, sepeda motor, pesawat terbang, lemari baju, atau kata ibu, bapak, lalu bola lampu, gitar, dan piano, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi yang aku sebutkan itu merupakan contoh kata konkret yang merupakan kata benda, ini yang mau aku jelaskan merupakan contoh kata benda dalam sebuah kalimat, yaitu contohnya seperti tembok kamarku baru dicat warna putih. Lalu ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta, dan lain sebagainya. Lalu contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama, Indonesia terdiri dari berbagai macam kesenian daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Lalu contoh yang kedua, kekayaan yang kini didapatkan oleh Riko adalah hasil perjuangan dan kerja kerasnya selama 25 tahun. Dan contohnya banyak lagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, akan membahas mengenai identifikasi diri. Nah, dalam identifikasi diri ada beberapa subtema. Yang pertama, menuliskan nama diri. Yang kedua, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Yang ketiga, karakteristik nama diri dan keluarga. Yang keempat, menulis nama dengan status sosial. Yang kelima, menulis nama dengan pangkat akademik. Aku akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Dalam filsafat, nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital, contohnya seperti Budi Purwanto. Nah, B-nya huruf besar, Budi, lalu Purwanto-nya, P-nya huruf besar. Selanjutnya, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Untuk tingkat sekolah dasar, siswa diharapkan bisa menyebutkan nama ayah dan ibu, saudara, teman, dan kerabat lainnya, juga jumlah anggota keluarga. Contohnya seperti teman-teman, ayahku bernama Hendra, ibuku Rahma, dan kakakku Ferry. Proses identitas diri pada tingkat sekolah dasar, selain mengenal nama dirinya sendiri, anak diharapkan mampu mengetahui nama ayah, nama ibu, saudara, dan kerabatnya.
Selanjutnya, pembahasan mengenai karakteristik nama diri dan keluarga. Dalam karakteristik nama diri dan keluarga ini ada beberapa macam teori. Teori yang akan aku jelaskan yaitu teori deskripsi. Teori ini menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah nama diri terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Deskripsi yang dimaksud adalah perasaan atau nalar yang timbul dari nama tersebut. Jadi, menurut teori deskripsi tentang makna, maka dijelaskan bahwa nalar atau perasaan terhadap suatu nama dapat dijelaskan dalam bentuk deskripsi, dan deskripsi tersebut sama seperti sebuah definisi, mengambil sang nama yang tercantum. Pembahasan yang keempat mengenai menulis nama dengan status sosial. Nah, menulis nama dengan status sosial ini ada beberapa macam. Yang pertama, itu merupakan ascribed status. Nah, ascribed status ini yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan. Contohnya, anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang diwariskan dan yang dimiliki oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu achieve status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Contohnya, untuk menjadi sarjana harus melalui perjuangan terlebih dahulu. Seorang sarjana akan berjuang dengan keras untuk memperoleh gelar akademisnya. Tingkatan pendidikan dalam masa yang sangat panjang harus dilalui untuk mencapainya, yang juga memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Status sosial yang terakhir yaitu assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atau atas jasanya. Contohnya seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa perjuangannya. Pembahasan yang kelima yaitu tentang menulis nama dengan pangkat akademik. Pangkat akademik adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Nah, dalam penulisan pangkat akademik ini ada beberapa ketentuan, di antaranya singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti Muhammad Yamin, ditulisnya Muh titik Yamin. Lalu yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PT, perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, akronim, yaitu nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan satu kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya, AKABRI, Akademik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu yang kelima, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu, pemilihan umum. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kalimat sapaan. Dalam kalimat sapaan akan membahas mengenai pengertian kalimat sapaan, fungsi kalimat sapaan, ciri-ciri kalimat sapaan, jenis kalimat sapaan, karakteristik kalimat sapaan, dan yang terakhir contoh kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Sapaan adalah morfem
atau frase atau kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang yang diajak bicara, atau untuk saling merujuk pada situasi pembicaraan, dan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara. Selain memberikan definisi berdasarkan fungsi atau kegunaan sapaan, pendapat tersebut juga memberikan sinyal bahwa sapaan berbentuk suatu lingual atau morfem, kata atau frase. Sementara itu, definisi sapaan sebagai sebuah cara mengacu seseorang dalam interaksi lingual yang dilaksanakan secara langsung. Lalu bagaimana dengan fungsi kalimat sapaan? Penggunaan kalimat sapaan tentunya memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu menegur atau menyapa lawan bicara, yang kedua menarik perhatian orang lain, yang ketiga menunjukkan kesopanan dan kelas sosial, yang keempat menyatakan hubungan sosial antara penutur dengan lawan bicara. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat sapaan. Ciri-ciri kalimat sapaan yang pertama itu pada penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang keempat, dalam penggunaan kata sapaan dipengaruhi oleh status. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat sapaan. Nah, dalam jenis kalimat sapaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, sapaan nama diri. Sapaan nama diri biasanya digunakan dalam percakapan-percakapan informal. Biasanya hubungan antara kedua pembicara bersifat saling mengenal atau akrab. Yang kedua, sapaan kata ganti orang yang dalam penyebutannya bisa juga disebut pronomina persona. Sapaan pronomina persona ini digunakan untuk menyapa seseorang atau menunjuk seseorang. Contohnya, sepeda merupakan pronomina persona kedua yang berbentuk tunggal. Lalu selain pronomina persona, selain itu juga ada pronomina kedua yang berbentuk tunggal. Pronomina persona kedua juga memiliki bentuk jamak, yaitu seperti kalian. Sifat jamak ini terdiri dari tujuan orang yang disapa lebih dari satu orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu sapaan kekerabatan. Istilah yang ada dalam nama-nama perkerabatan misalnya ibu, bapak, mbak, emas, kakek, nenek, dan sebagainya. Adapun dalam pemakaiannya, sapaan perkerabatan ini dikombinasikan dengan nama seperti Bu Mirna, Pak Taufik, Mas Yoga, Mbak Yayu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sapaan gelar. Sapaan gelar dapat digunakan dalam gelar kebangsawanan, non-kebangsawanan, gelar jabatan, gelar pangkat, maupun gelar profesi. Adapun kalau gelar jabatan dan pangkat seperti bupati, camat, kadus, ketua, sersan, letnan, kapten, dan sebagainya. Gelar ini digunakan dalam situasi formal untuk menandakan hubungan sosial atau resmi. Selanjutnya yaitu karakteristik kalimat sapaan. Karakteristik kalimat sapaan ini ada dua jenis. Yang pertama, tidak mempunyai pembendaharaan atau kosakata sendiri. Adanya perbedaan kultur dan dialektika dalam masyarakat turut mempengaruhi cara penggunaan kata sapaan di berbagai wilayah. Di negara ini, tanpa sadar kita sesekali mengambil beberapa istilah dari bahasa daerah penduduk setempat yang kemudian sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dan kepenulisan. Lalu jenis yang kedua yaitu terdapat tingkatan kata berdasarkan pelaku yang disapa. Saat menyapa atau mengutarakan kata sapaan pada orang lain, kita pun tidak dapat menyamaratakan hanya karena kita mengenalnya dengan baik atau sudah akrab dengannya. Kita tentu harus memperhatikan saat di mana kita menyapa teman sebaya dan orang yang jauh lebih tua. Selanjutnya yaitu ada contoh kalimat sapaan. Contoh kalimat sapaan ini ada beberapa. Yang pertama, contoh kalimat sapaan hormat atau santun. Seperti selamat pagi Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai saja rapat pada pagi hari ini. Lalu contoh yang kedua,
Selamat pagi komandan, izin petunjuk, dan lain sebagainya. Lalu contoh kalimat sapaan yang biasa yaitu seperti, halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Contoh yang kedua yaitu, hai Fajar, akhirnya kita jumpa juga ya. Lalu contoh yang ketiga yaitu contoh kalimat sapaan tidak formal. Contohnya seperti ini. Hai Bang, lagi ngapain di sini? Aisyah, cie, besok ulang tahun nih ya. Gitu. Pembahasan yang keempat yaitu tentang dialog, epilog, dan prolog. Nah, di dalam dialog itu akan membahas mengenai ciri-ciri dialog, aturan menulis dialog, langkah menulis dialog, manfaat dialog, dan contoh dialog. Sedangkan di prolog kita akan membahas tentang jenis prolog, fungsi prolog, cara membuat prolog, dan contoh prolog. Lalu di epilog juga ada fungsi epilog, ciri-ciri epilog, dan contoh epilog. Pengertian epilog menurut KBBI memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Lalu, jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, ciri teks dialog itu yang pertama melibatkan dua tokoh atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percakapan tersebut. Lalu yang kedua, adanya tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog. Yang ketiga, dialog bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu yang keempat, membahas suatu topik. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Yang keenam, saling mendengarkan. Lalu selanjutnya ada aturan menulis dialog. Dalam aturan menulis dialog ini ada 8 aturan. Yang pertama, mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaraannya berganti, meskipun si pembicara hanya mengucapkan sepatah kata, kecuali dialog yang dipotong sedikit lalu dilanjutkan kembali. Lalu yang kedua, huruf pertama menempel tanda atau tanda spasi dengan kutip buka dan tanda baca, atau huruf terakhir menempel dengan kutip tertutup. Contohnya, berapa hari kamu di Jakarta? Lalu yang ketiga, huruf kapital di awal dialog. Kalimat dialog sekalipun di awal petik dianggap sebagai awal kalimat sehingga perlu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, saya mau berhenti dari tempat kerja ini. Lalu yang keempat, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, tapi keselamatanmu juga urusanku, sanggahku sambil menangis. Jangan tinggalkan aku. Lalu yang kelima, titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam petik, bukan di luar petik. Contohnya, sini, lihat tuh depan mata kepalamu. Lalu yang keenam, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Contohnya, tapi engkau harus belajar, Mando, duduk menangkup serata lantai. Demikian Resmi berkata dengan tertawa. Lalu yang ketujuh, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Contohnya, Nyi Raden Teja Ningrum menentang Ratna sejurus, lalu berkata dengan tajam, menurut adat lembaga Sunda tidak patut menyebut nama itu di depan muka ibunya. Anak saya lazim dikenal orang dengan nama Agan. Lalu yang kedelapan, titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang langkah menulis dialog. Langkah menulis dialog yang pertama yaitu menetapkan tema, yang kedua menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog, yang ketiga menentukan latar atau setting, yang keempat merangkai jalan cerita atau alur, yang kelima menentukan permasalahan atau konflik, yang keenam menggunakan kata yang sesuai. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat dialog. Yang pertama yaitu menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita.
Yang kedua, mengembangkan plot dan menjelaskan isi cerita kepada pembaca atau penonton. Yang ketiga, memberikan isyarat suatu peristiwa yang mendahuluinya. Yang keempat, memberikan isyarat suatu peristiwa yang akan datang. Yang kelima, memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Lalu ya pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang contoh dialog. Contoh dialog yaitu seperti ini ada dua orang yang sedang bercakap, yaitu ada Hani dan Laila. Hani berkata, "Selamat pagi Laila, kamu lagi ngapain?" Laila menjawab, "Pagi juga Hani, ini lagi ngerjain PR sih." Terus kata Hani, "Wah Laila, PR itu pekerjaan rumah loh, kenapa kamu mengerjakannya di sekolah? Itu sudah melanggar aturan." Laila menjawab, "Iya, maaf, nggak akan aku ulangi lagi." Dan percakapan pun berlanjut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai pengertian prolog ya, maaf. Pengertian prolog mengutip dari e-book Terampil Bermain Drama karya Asul Wiyanto, prolog adalah sinopsis atau kata-kata pendahuluan dalam lakon drama. Isi dari prolog yaitu bisa perkenalan tokoh, suatu peristiwa serta konflik yang akan terjadi dalam cerita. Secara umum, prolog juga dapat didefinisikan sebagai pembuka dalam drama atau sandiwara, musik hingga pidato. Sementara dalam naskah drama, prolog sebagai penjelasan awal cerita. Lalu pembahasan selanjutnya tentang jenis prolog. Jenis prolog yaitu antara lain berdasarkan penyajian lakon. Berdasarkan penyajian lakon dibagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama opera, yang kedua tragedi, yang ketiga komedi, yang keempat tragikomedi, yang kelima farse, yang keenam tablo, yang ketujuh melodrama, yang kedelapan sendratari. Sendratari sudah sampai situ saja. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan sarana pementasan. Berdasarkan sarana pementasan ini ada beberapa jenis. Yang pertama drama panggung, yang kedua drama televisi, yang ketiga drama film, yang keempat drama wayang, yang kelima drama radio, yang keenam drama boneka. Lalu prolog berdasarkan keberadaan naskah. Ada dua jenis yaitu drama tradisional dan drama modern. Lalu selanjutnya pembahasan tentang fungsi prolog. Fungsi prolog yang pertama yaitu menerangkan situasi cerita. Yang kedua, membuat pembaca atau penonton menyadari bagian awal dari cerita. Yang ketiga, memberikan informasi latar belakang atau mengatur panggung untuk adegan selanjutnya. Yang keempat, menarik perhatian pembaca atau penonton agar semakin penasaran dengan cerita, tokoh cerita. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara membuat prolog. Yang pertama, buatlah prolog yang singkat dan mudah dipahami untuk memperkenalkan detail utama cerita. Yang kedua, buatlah prolog dengan latar belakang adegan untuk cerita berikutnya. Yang ketiga, pikat pembaca atau penonton dengan mengisyaratkan apa yang akan ada di cerita itu. Yang keempat, sesuaikan prolog dengan naskah drama. Yang kelima, tulislah prolog dari sudut pandang yang berbeda. Lalu ada contoh prolog. Contoh prolognya itu dari film Terminator. Ya ini aku ceritain sedikit aja ya. Pada tahun 2029 di Los Angeles, mesin-mesin bangkit dari abu kebakaran nuklir yang mirip seperti robot. Mereka lalu berperang untuk memusnahkan umat, yakni masa kita. Malam ini Terminator. Bikin penasaran bukan? Lalu selanjutnya ada pengertian epilog.
Dalam KBBI, epilog didefinisikan sebagai bagian akhir dari sebuah karya yang memberikan penutup atau kesimpulan pada cerita atau topik yang dibahas dalam karya tersebut. Epilog biasanya digunakan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan karakter setelah akhir cerita, memberikan penjelasan tentang beberapa rincian yang mungkin dijelaskan dalam cerita utama, atau untuk memberikan pemikiran tambahan tentang topik yang dibahas dalam buku non-fiksi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi epilog. Dalam suatu karya seni, khususnya bidang sastra, epilog ini memiliki fungsi sebagai suatu penegasan tentang tata nilai atau pesan moral yang ingin penulis angkat dari suatu cerita. Bukan hanya itu, epilog juga merupakan suatu bagian yang kerap digunakan pembuat karya atau untuk menyampaikan kesimpulan karyanya. Bahkan, epilog juga bisa dipakai sebagai alat penyampai amanat, kandungan intisari, serta hikmah yang diambil dari konflik terjadi dan telah diselesaikan dalam cerita tersebut. Lalu, adapun ciri-ciri epilog yang pertama, selalu terletak atau berada di akhir cerita. Lalu yang kedua, pada umumnya berisi kesimpulan atau penggambaran singkat keseluruhan cerita atas apa yang terjadi pada karya sastra tersebut. Yang ketiga, beberapa akan mengulas kembali tentang bagaimana nasib suatu tokoh dalam akhir cerita. Yang keempat, jika cerita, kisah, drama, atau film tersebut akan berlanjut atau berseri, maka epilog biasanya akan berupaya untuk menjembatani rangkaian kisah yang sudah ada dengan kisah baru yang akan datang di masa depan. Lalu yang kelima, tak jarang berisi tentang hikmah, pesan moral, intisari, atau kata-kata bijak pembuat atau senimannya. Lalu selanjutnya, seringkali disertai dengan ucapan perpisahan atau terima kasih dari penulis atau pembuat karya seni. Contoh epilog itu contohnya seperti berikut. Akhirnya, Laila mengerjakan tugas yang seharusnya sedari jauh hari ia kerjakan. Hani mengingatkan Laila atas apa konsekuensinya bila ia telat mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis membaca petunjuk. Dalam jenis-jenis membaca petunjuk, kita akan bertemu dengan pengertian membaca, syarat menjadi pembaca yang baik, definisi membaca petunjuk, contoh teks membaca petunjuk, lalu yang terakhir tata cara membaca yang baik dan benar. Aku akan menjelaskan tentang pengertian membaca dulu ya. Nah, dalam KBBI, membaca diartikan melihat serta memahami isi apa yang pada orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang definisi membaca petunjuk. Sakri berpendapat bahwa kata petunjuk mencakup instruksi, perintah, pedoman, dan jenis wacana yang meminta pembaca agar berbuat sesuatu. Teks untuk membaca petunjuk biasanya dinyatakan langsung dalam bentuk kalimat perintah. Teks untuk membaca petunjuk biasanya disertai dengan penjelasan untuk membantu pembaca memahami petunjuk dengan lebih baik. Penjelasan dapat berupa catatan, peringatan, atau teori mengapa sesuatu harus dikerjakan sebagaimana dinyatakan oleh petunjuk. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh untuk membaca petunjuk. Contoh
Contohnya itu seperti ada contoh petunjuk merawat luka yang benar. Yang pertama, perhatikan dengan baik bagian yang terluka. Yang kedua, bersihkan luka dengan air hangat dan Rivanol. Yang ketiga, oleskan obat antiseptik. Yang keempat, balut luka dengan perban. Lalu contoh selanjutnya juga banyak dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara membaca yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara membaca yang baik dan benar agar kita bisa memahami seluruh isi bacaan. Ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang dipahami dalam bacaan. Apabila kata sulit, apabila maksud bacaan yang tidak mudah untuk dipahami, tanyakanlah kepada orang yang lebih paham atau yang lebih mengerti. Jika perlu, ditanyakan langsung kepada penulisnya. Dengan demikian, kita akan semakin memahami bacaan tersebut. Yang kedua, lanjutkan. Saat kita membaca, usahakanlah untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja kita baca, karena itu akan mengurangi kecepatan kita untuk membaca. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu berkonsentrasi pada bacaan yang kita baca. Lalu yang ketiga, pilih. Pilihlah buku yang akan kita baca dengan bijak. Lihatlah judul, tulisan, sampul, daftar isi, kalimat pembuka, dan juga cara sekilas isi bukunya. Dan juga baca sekilas isi bukunya. Ini sangat penting sekali dilakukan agar kita tidak menyesal membeli atau meminjam buku itu dari perpustakaan. Lalu yang keempat, diskusikanlah. Kita juga perlu mendiskusikan buku yang kita baca dengan teman-teman yang sedang membaca buku tersebut. Dengan demikian, kita dapat saling bertukar informasi dan pemahaman antara teman sehingga akan meningkatkan pemahaman kita. Yang kelima, simpulkan. Kita juga perlu menyimpulkan apa yang buku yang kita baca agar kita paham apa isi buku tersebut. Yang keenam, jika ingin cepat. Apabila kita ingin dapat membaca, bacalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Caranya ialah melihat kalimat yang diawali dengan kata "saya ingin menyarankan bahwa", lalu seperti dengan demikian, lalu kesimpulannya. Dengan begitu, kita akan dapat memahami intisari dari bacaan tersebut. Lalu yang ketujuh, catat. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Dalam pembahasan kali ini, ada beberapa subtema yaitu diantaranya definisi puisi, ciri-ciri puisi, karakteristik puisi, definisi prosa, ciri-ciri prosa, karakteristik prosa, tata cara membaca puisi, dan tata cara membaca teks. Sebelumnya, aku akan menjelaskan tentang definisi puisi. Secara umum, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Lalu, puisi juga merupakan jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi dapat dilihat secara sederhana melalui 3 hal yang menentukan kelahirannya, yaitu dasar ekspresi, teknik ekspresi, dan bahasa ekspresinya. Ketiga hal inilah yang menandai bahwa suatu teks kreatif tertentu adalah puisi, bukan prosa. Ketiga hal itu juga yang mampu menandai ciri khas seorang penyair dalam berkarya puisi.
Selanjutnya yaitu karakteristik puisi. Karakteristik puisi yaitu memadatkan, yang pertama memadatkan, yang berarti ekspresi puisi cenderung menyampaikan banyak hal dengan sedikit kata. Lalu yang kedua sublim. Puisi selalu berupaya menampakkan keindahan atau sentuhan estetis. Yang ketiga sugesti. Puisi selalu mencoba menyentuh kesadaran batin pembacanya. Yang keempat asosiasif. Puisi selalu melalui puisi melalui baris-barisnya menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan diri penulisnya. Yang kelima, inovasi selalu menampilkan kebaruan dalam bentuk berbahasa, baik dalam diksi maupun gaya. Yang keenam, menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Lalu yang ketujuh, konotatif. Kata dan kalimat dalam puisi memiliki potensi makna selain makna sesungguhnya. Yang kedelapan, mengeksploitasi kekuatan irama melalui bunyi. Puisi disusun dalam alur irama yang dibentuk dengan cara mengulang bunyi-bunyi yang sama, yang memiliki kemiripan. Irama dalam puisi menjadi salah satu pembentuk efek estetis dan sugestif pada para pembacanya. Yang kesembilan memiliki tipografi yang khas. Yang kesepuluh ekspresif, yaitu kata-kata, frasa, kalimat dalam puisi mampu secara tepat mengungkapkan perasaan sehingga dapat menghadirkan suasana batin, perasaan, dan emosi tertentu. Yang kesebelas, emotif. Puisi selalu berkenaan dengan curahan perasaan yang mampu membangkitkan suasana kejiwaan. Yang kedua belas, kontemplatif. Puisi juga merupakan hasil perenungan sekaligus membangkitkan perenungan baru. Yang ke-13, intelek. Puisi tersusun atas kemampuan kognitif yang rasional, tidak sekedar permainan kata. Yang ke-14, imajinatif. Puisi mampu memberikan kesan atau pengobjektifikasian pengalaman-pengalaman. Lalu selanjutnya ada definisi prosa. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yakni prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Ciri-ciri prosa diantaranya prosa itu ada dua, prosa lama dan prosa baru. Di antara ciri-ciri prosa lama yaitu yang pertama statis, lambat perubahannya, yang kedua istana sentris atau bersifat kerajaan, yang ketiga bersifat fantastis, bentuknya seperti hikayat dan dongeng, yang keempat dipengaruhi sastra Hindu dan Arab, yang kelima tidak dicantumkan nama pengarang. Lalu pada prosa baru, ciri-cirinya yaitu yang pertama dinamis, cepat perubahannya, yang kedua rakyat sentris, mengambil cerita dari rakyat sekitar, yang ketiga realistis, bentuknya seperti roman, novel, cerpen, dan drama, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat dipengaruhi sastra barat, yaitu bahasa Inggris, Jepang, dan lain-lain. Yang kelima, nama pencipta selalu dicantumkan. Selanjutnya ada karakteristik prosa. Yang pertama bentuknya bebas. Prosa mempunyai bentuk yang tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, dan irama. Yang kedua, pada umumnya bentuk prosa adalah sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf. Yang ketiga, memiliki tema. Yang keempat, mengalami perkembangan. Yang kelima, mempunyai urutan peristiwa. Yang kelima, mempunyai urutan peristiwa. Yang keenam, mempunyai tokoh di dalamnya. Yang ketujuh, memiliki latar. Yang kedelapan, memiliki suatu amanat. Yang kesembilan, memakai bahasa asing. Yang kesepuluh, memiliki nama pengarang. Lalu selanjutnya, tata cara membaca puisi. Yang pertama, pahami dan dalami makna yang terdapat dalam puisi. Yang kedua, tampilkan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, pakai intonasi yang pas. Yang keempat, mental. Yang kelima, pengucapan yang jelas dan baik. Yang keenam, penekanan pada kata-kata. Lalu, tata cara membaca teks adalah yang pertama, bacalah judul teks dan pikirkan tentang topik atau tema yang dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya yang kedua, baca secara seksama setiap kalimat dalam teks, jangan terburu-buru dalam membaca, tetapi juga jangan terlalu lambat sehingga kita dapat memahami setiap kata dan frasenya dengan baik. Yang ketiga, perhatikan struktur teks.
Yang keempat, perhatikan penggunaan kosakata dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Yang kelima, setelah kita selesai membaca teks, buatlah rangkuman singkat tentang apa yang kita baca. Pada pembahasan yang ketujuh, kita akan membahas tentang menulis tegak bersambung. Adapun subtema dalam menulis tegak bersambung yaitu pengertian pembelajaran penulisan tegak bersambung, pengenalan buku tulis halus, dan yang ketiga langkah-langkah menulis tegak bersambung. Adapun pengertian pembelajaran penulisan tegak bersambung yaitu menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Lalu yang kedua, pengenalan buku tulis halus. Menulis tegak bersambung kelihatan menjadi sangat sukar bagi murid yang memiliki bakat, minat, dan keterampilan menulis yang pas-pasan. Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan menyesuaikan huruf tegak bersambung pada bentuk, ukuran, dan letak huruf. Selain itu, juga sebagian besar siswa mengalami kesulitan menuliskan huruf yang digunakan secara tepat. Oleh karena itu, guru harus mengenalkan buku bergaris tiga sebagai alternatif yang dapat membantu anak kesulitan belajar dalam meningkatkan kemampuan menulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis tegak bersambung. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu siswa atau anak menguasai huruf cetak. Yang kedua, untuk mengenalkan huruf tegak bersambung dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membentuk abjad huruf tegak bersambung. Yang ketiga, memulai menulis dari huruf kecil, dan yang keempat, menulis huruf besar. Pada pembahasan yang ke-8, kita akan membahas tentang ringkasan. Dalam ringkasan ada pengertian ringkasan, perbedaan ringkasan dengan ikhtisar, yang ketiga langkah-langkah menyusun ringkasan. Adapun pengertian ringkasan, melansir dari buku ajar bahasa Indonesia untuk SMA MA, terbitan Pustaka Rumah Cinta, ringkasan adalah sajian singkat dari sebuah karangan asli yang masih mempertahankan struktur dasarnya. Ringkasan memiliki istilah precis yang artinya memotong atau memangkas. Maksudnya, dalam setiap menyusun ringkasan harus memperhatikan hal-hal kecil yang meliputi gagasan utama karangan dan memangkasnya menjadi bentuk yang singkat agar struktur dasar dari karangan dapat terlihat jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Yang pertama ringkasan. Bentuk ringkas dari karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya, inti tidak meninggalkan urutan dasar yang melandasinya. Dengan kata lain, memangkas hal-hal yang lebih kecil yang meliputi gagasan utama bacaan, kerangka dasar masih tampak jelas. Ringkasan juga merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Contohnya adalah meringkas jurnal, yaitu sebuah dokumentasi singkat yang memberikan gambaran umum tentang isi dari sebuah artikel jurnal atau penelitian yang lebih panjang. Tujuan dari ringkasan jurnal adalah untuk memberikan informasi singkat yang mudah dimengerti tentang topik yang dibahas dalam artikel jurnal tersebut. Sedangkan ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa yang padat. Ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaiknya tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. Tidak perlu juga memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional. Penulisan ikhtisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematika pemecahannya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Selanjutnya ada pun pembahasan tentang contoh ringkasan fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, membaca teks asli atau mendengarkan naskah yang dibacakan. Yang kedua, tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menulis rangkuman. Yang keempat, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Oke, selanjutnya pada pembahasan yang ke-9, kita akan membahas tentang parafrasa. Parafrasa ini ada beberapa subtemanya. Yang pertama, pengertian parafrasa. Yang kedua, langkah-langkah menyusun parafrasa. Dan yang ketiga, contoh parafrasa.
Pengertian parafrasa atau paraphrasing ialah menyajikan atau menuliskan kembali sebuah paragraf atau teks dengan tujuan meminjam, mengklarifikasi, ataupun memperluas informasi tanpa menjiplak. Parafrasa adalah salah satu hal yang penting yang dilakukan dalam penulisan teks akademik seperti makalah, esai, ataupun karya jurnalisme. Biasanya parafrasa lebih pendek daripada sumber aslinya. Pada langkah-langkah menyusun parafrasa, yang pertama, membaca teks sumber keseluruhan sehingga benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, tulis ulang gagasan dalam teks asli dengan pemilihan kata sinonim yang tepat pada tiap kalimat sehingga tidak menghilangkan makna atau inti dari gagasan tersebut. Yang ketiga, mengartikan kata yang sulit adanya dengan kalimat yang lebih mudah dipahami dalam artian tidak mengubah makna. Yang keempat, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulis asli agar memudahkan menyusun kalimat atau gagasan. Lalu yang kelima, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase untuk mengingatkan kembali pada cara memahami naskah asli tersebut. Yang keenam, menambah tanda petik ganda untuk menentukan peribahasa khusus, terminologi atau frase yang digunakan pada teks asli dan yang diambil sama persis dengan teks asli. Yang ketujuh, menyusun dalam membentuk kalimat yang membentuk paragraf. Yang kedelapan, tulislah sumber untuk dapat mempermudah dalam menuliskan sumber pustaka atau referensi. Selanjutnya, contoh parafrasa. Parafrasa yang pertama ada parafrasa genetik spesifik adalah parafrasa yang satuan lingual parafrasanya lebih generik daripada satuan lingual yang diparafrasakannya. Contohnya itu seperti ketika itu istriku berlari-lari sambil membawa sepatu. Ketika diparafrasa menjadi ketika itu istriku berlari-lari sambil menjinjing sepatu. Lalu yang kedua, parafrasa amplifikasi. Sangat mirip dengan parafrasa genetik spesifik karena satuan lingual pemparafrasanya juga lebih spesifik daripada satuan lingual terparafrasanya. Perbedaannya adalah dalam parafrase jenis ini terdapat pengulangan secara lingual dan informasi tambahan pada satuan. Contohnya itu seperti Inung sedang makan. Lalu ketika diparafrasa menjadi Inung sedang makan nasi goreng. Lalu selanjutnya parafrasa kontraksi yang merupakan kebalikan dari parafrasa amplifikasi. Dalam parafrasa jenis ini ada informasi yang kurang dalam satuan lingual pemparafrasanya. Pengurangan informasi ini disebabkan oleh pelepasan unsur tertentu. Contohnya itu seperti Ferdinand Marcos meninggal pada bulan September beberapa tahun yang lalu. Ketika diparafrasa menjadi Ferdinand Marcos meninggal September beberapa tahun yang lalu. Lalu selanjutnya ada parafrasa rangkuman, yang merupakan jenis parafrasa yang satuan lingual pemparafrasanya merupakan rangkuman dari satuan-satuan lingual yang diparafrasanya. Contohnya, Lilis berusia 30 tahun, Nining juga berusia 30 tahun. Ketika diparafrasa menjadi Lilis dan Nining sama-sama berusia 30 tahun. Oke, pada pembahasan yang ke-10 akan membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Adapun subtemanya, yang pertama pengertian surat, yang kedua macam-macam surat, yang ketiga cara menulis surat resmi, yang keempat macam-macam bentuk surat. Pada pengertian surat, yaitu surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal, yakni sarana pemberitahuan, permintaan, yang ketiga buah pikir, yang keempat gagasan, lalu ada alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya dibutuhkan perangko atau amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengirimannya, maka surat pun yang tercantum di perangko harus semakin besar pula. Selanjutnya ada macam-macam surat. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Selanjutnya macam-macam surat yang kedua yaitu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat pribadi berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Yang ketiga ada surat niaga atau perdagangan. Surat niaga atau perdagangan yaitu surat yang isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang jasa antara pengirim dan alamat tujuan atau komunikator dan komunikan. Lalu selanjutnya ada cara menulis surat resmi. Yang pertama, kepala surat. Dalam kepala surat dicantumkan identitas sebagai berikut. Yang pertama, nama instansi atau lembaga. Yang kedua, lambang atau logo instansi atau lembaga. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, kode surat. Yang kelima, nomor telepon, nomor faksimili. Yang keenam, kode pos. Lalu selanjutnya, tanggal surat. Contoh penulisan tanggal surat yaitu misalkan Jakarta 20 Januari 2009. Lalu yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat merupakan kode yang berguna untuk memudahkan pengaturannya sebagai arsip. Yang kedua memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat menyurat. Yang ketiga memudahkan mencari surat itu kembali bila diperlukan. Yang keempat memudahkan kepada petugas kearsipan dalam menggolongkan atau mengklarifikasikan surat sesuai dengan sifat jenis surat yang untuk penyimpanan. Lalu yang kelima, mengetahui berupa banyaknya surat yang keluar dari suatu periode. Lalu yang keempat, lampiran. Lampiran surat adalah dokumen-dokumen yang disertakan ke dalam surat karena mempunyai kaitan dengan isi surat. Kegunaan lampiran yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah ada dokumen-dokumen atau berkas yang disertakan dalam surat yang ada kaitannya dengan isi surat. Lalu yang kedua untuk memeriksa apakah berkas yang diterima itu jumlahnya sama dengan yang tertulis dilampirkan atau tidak. Yang ketiga memudahkan kepada penerima surat bila ada hal-hal yang diperlukan dengan segera, tidak perlu lagi meminta kepada pengirim surat karena dokumen tersebut sudah tersedia. Lalu yang kelima, hal perihal. Pada surat resmi sebaiknya selalu dicantumkan pokok-pokok atau inti dalam surat yang disebut hal. Lalu cara penulisannya pun tidak jauh dari cara penulisan judul karangan biasa, yaitu seperti ada judul ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, berwujud kata atau frase, bukan kalimat. Yang ketiga, huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, hal, titik 2, undangan rapat komite. Lalu contoh yang kedua, hal, titik 2, jadwal ujian sekolah. Lalu yang keenam ada penulisan alamat pada surat. Penulisan alamat pada surat ada dua macam, yaitu alamat luar pada sampul, lalu ada alamat dalam pada surat. Lalu pembahasan yang keempat mengenai macam-macam bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semuanya dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Lalu yang kedua, bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh, perbedaannya yaitu terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Lalu yang ketiga, bentuk setengah lurus. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus, perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan setiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, bentuk lekuk. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Lalu yang kelima, bentuk menggantung. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus, perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam.
Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang formulir dan kwitansi. Adapun subtemanya yang pertama definisi formulir, yang kedua definisi kwitansi, dan yang ketiga ragam bentuk formulir dan kwitansi. Adapun definisi formulir yaitu menurut KBBI, pengertian formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini sangat luas, bisa mendaftar ke sekolah, bekerja, bergabung dengan organisasi, maupun untuk mendaftar lomba. Sebenarnya formulir berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier. Kata tersebut berarti kertas berisi berbagai pertanyaan formal yang harus diisi. Sedangkan pada definisi kwitansi yaitu merupakan surat bukti yang menerangkan bahwa terdapat pihak yang telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran suatu hal tertentu. Dalam KBBI, kwitansi didefinisikan sebagai tulisan berupa surat bukti penerimaan uang yang dapat menjadi alat bukti tulisan mengenai penerimaan uang dari pihak tertentu. Lalu selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang ragam bentuk formulir dan kwitansi. Ada berbagai macam bentuk formulir dan kwitansi yang digunakan dalam berbagai situasi dan tujuan. Yang pertama, ragam bentuk formulir. Nah, dalam ragam bentuk formulir ini contohnya ada seperti formulir pendaftaran, formulir pengajuan pekerjaan, formulir surat kuasa. Lalu selanjutnya yang keempat, formulir klaim asuransi, formulir permohonan izin, formulir evaluasi karyawan, formulir survei atau umpan balik, formulir permohonan pinjaman. Lalu yang kedua, ragam bentuk kwitansi. Adapun beberapa macam kwitansi beserta penjelasannya. Yang pertama, kwitansi bukti pembayaran. Pada prinsipnya, kwitansi memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran. Penggunaan kwitansi jenis ini biasa terjadi pada saat kegiatan jual beli. Lalu yang kedua, kwitansi transaksi produk. Kwitansi transaksi produk memberikan informasi mengenai barang yang dibeli oleh pelanggan. Tanda ini mencangkup berbagai informasi seperti nomor seri lengkap, item, jenis barang, alamat pelanggan, serta harga barang. Lalu yang ketiga, kwitansi transfer uang. Jenis kwitansi ini pada umumnya digunakan pada industri perbankan atau seperti di bank. Pada bukti pembayaran transfer uang terdapat sebuah ciri di mana nomor rekening penerima tercantum dengan jelas pada tanda terima dari kwitansi tersebut. Lalu yang keempat, kwitansi cash receipt. Jenis tanda terima yang satu ini menjelaskan mengenai setoran serta penarikan mana yang akan dikirim sebagai bukti keuangan pada peninjauan yang selanjutnya. Lalu yang kelima, kwitansi serah terima uang. Kwitansi serah terima uang merupakan jenis kwitansi yang paling sering dan paling umum penggunaannya. Jika menggunakan jenis kwitansi serah terima uang, kita harus bisa menyertakan mengenai jumlah yang dikirim ke seseorang, institusi maupun perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang naskah pidato. Dalam naskah pidato ada beberapa subtema. Yang pertama definisi pidato, tujuan pidato, struktur pidato, jenis-jenis pidato, metode pidato, langkah-langkah menulis pidato, dan contoh naskah pidato. Adapun definisi pidato menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Selanjutnya, tujuan pidato secara umum diantaranya yang pertama, meyakinkan pendengar agar mau mempercayai apa yang dikatakan. Yang kedua, mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar agar para pendengar terbangkitkan semangat atau motivasinya.
Yang ketiga, memberitahukan sesuatu kepada khalayak ramai agar diketahui oleh pendengar. Yang keempat, bertindak atau berbuat, misalnya seperti pidato tentang pendirian sebuah rumah ibadah sehingga pendengar bertindak untuk memberikan sedekah. Lalu yang kelima, menyenangkan atau menghibur sehingga pendengar merasa terhibur dan betah mendengarkan pidato. Selanjutnya, pidato memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Nah, dalam bagian pembukaan ini juga terdapat 4 bagian lainnya. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Yang keempat, pengantar ke topik utama. Lalu bagian struktur pidato yang kedua yaitu adalah isi. Lalu yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya, ada jenis-jenis pidato. Jenis pidato berdasarkan tujuannya ada 5. Yang pertama adalah pidato informatif. Lalu yang kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato rekreatif. Yang keempat, pidato persuasif. Dan yang kelima, pidato deskriptif. Nah, kalau tadi jenis-jenis pidato sesuai dengan tujuannya. Kalau yang ini adalah jenis pidato yang terbagi berdasarkan isi dan sifatnya. Yang pertama ada pidato sambutan, yang kedua ada pidato pembukaan, yang ketiga ada pidato pengarahan, yang keempat ada pidato peresmian, yang kelima pidato pertanggungjawaban, yang keenam pidato laporan. Selanjutnya yaitu metode pidato. Metode pelaksanaan pidato ada 4. Yang pertama, impromptu. Metode impromptu yaitu metode berpidato yang dilakukan secara spontanitas oleh seseorang, serta-merta tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada manuskrip atau naskah. Metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan naskah atau teks yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang ketiga, ekstemporan. Metode ini yaitu merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu membuat catatan kecil, garis-garis besar, konsep pidato atau butir-butir penting yang akan disampaikan. Lalu yang keempat, memoriter. Metode memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis pidato. Persiapan dalam pidato merupakan hal yang penting dalam melakukan sesuatu. Berikut adalah langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menganalisis karakteristik target audiens. Yang ketiga, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato. Yang keempat, menentukan tujuan pidato. Dan yang kelima, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato yang menjadi suatu utuh atau uraian yang lebih detail. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang contoh naskah pidato. Sebenarnya kalau contoh naskah pidato ini kurang lebihnya sama seperti pidato pada umumnya, yaitu diawali dengan salam seperti kalau yang muslim menggunakan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang non muslim selamat pagi atau dan sebagainya. Lalu setelah salam diawali dengan pendahuluan seperti hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu setelah pendahuluan diikuti dengan isi. Isi pidatonya ingin membahas mengenai apa, lalu disampaikan dengan baik dan jelas. Lalu sampailah kepada penutup dan kesimpulan pada pidato, lalu diakhiri dengan salam. Mungkin cukup sekian rangkuman materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.